Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanatil muttasil ilal imami muallifu rahimakumullah wa adan naf'a wa bi'uha fid dharaini amin. Wal maqalatus sabi'atu asyarah, maqalah yang ke-17 ya dari bab sulasi, bab yang ketiga. Ila dikatakan as'adun nasi man lahu qalbun alimun, bahwasanya as'adun nas, manusia yang paling bahagia ya, manusia yang paling senang, man lahu qalbun alimun, adalah orang yang punya hati qalbun alimun, yang mengenal Allah. Orang yang paling senang ya hidupnya di dunia dan di akhirat ya adalah qalbun alim, hati alim, kenal alim, alima ya'lamu alim, yang kenal kenal kepada siapa? Yang mengenal bi annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'ahu, bersertanya fi ayyi maudin, di tempat mana saja, di mana saja, kapan saja, dia yakin Allah akan selalu bersamanya. Ya. Maksudnya apa? Artinya Allah akan selalu tahu ya apa yang kita pikirin, apa yang kita kerjain, apa yang ada di hati kita, itu Allah tahu. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah, bahwasanya Allah tahu apa saja yang kita lakukan, apa yang di hati kita, ya, apa yang ada di pikiran kita, ya, maka kita akan ya melaksanakan, wajib melakukan apa yang diperintah oleh Allah SWT, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya orang kenal kepada Allah. Ya. Kalau ditanya kenal nggak kepada Allah, kenal, tapi masih nggak sembahyang, wah itu kagak kenal sama Allah. Ya, orang yang kenal kepada Allah, ya yakin Allah itu tahu, Allah itu mengetahui apa saja yang kita lakukan. Ya, itu ya artinya bahwasanya as'adun nas man lahu qalbun alimun, orang yang bahagia, orang yang senang adalah orang yang kenal, hatinya kenal ya kepada Allah dan mengetahui bahwasanya Allah selalu bersamanya. Ya. Jadi kita ya harus meyakini Allah akan selalu berada dekat kita. Allah melalui kita tahu, yakin Allah ya tahu apa yang ada di hati kita, apa yang kita kerjain, segala apapun Allah tahu. Ya, orang yang kenal kepada Allah itu dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Ya, makanya ya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wati da'i iza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Ya. Wa iza sa'alaka ibadi, hai Muhammad, jika hambaku bertanya tentang aku, apabila hambaku bertanya tentang aku, ya zala ibadi fa inni qarib, katakanlah fa inni qarib, aku dekat. Ya, kalau bertanya orang yang tahu kepada Allah, ya Allah itu dekat. Ya, bahkan dalam ayat ini katakan ya aqrabu min hablil warid, Allah itu lebih dekat dari urat leher kita nih, lebih dekat. Urat leher nempel nih, Allah lebih dekat lagi.
Bukan artinya Allah nempel di sini. Allah tahu ya apa yang ada dalam diri kita. Ya, semua apa yang ada dalam diri kita itu Allah tahu. Detak jantung kita berapa kali, Allah tahu. Ya, keluar ya masuk napas kita, Allah tahu. Apa yang ada di pikiran kita, Allah tahu. Apa yang di hati kita, Allah tahu. Ya, nah, jadi itu ya bawahnya Pak ini Qorib. Ya, kata Allah sungguhnya aku dekat. Ya, makanya kalau ditanya ya Tuhan ada di mana, Allah di mana? Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Ya, Allah itu dekat. Orang ditanya Allah di mana? Allah itu dekat. Jangan dibilang Allah di atas. Ya, memang ada tempat di atas. Ya, ada bilang Allah ada di mana-mana. Enggak, ya. Kalau ditanya Allah itu di mana? Allah itu dekat dengan kita, sangat dekat pada kita. Nah, orang yang mana merasa dekat kepada Allah, ya Allah dekat dengannya, ya di mana saja, kapan saja, adalah orang yang bahagia, ya di dunia dan di akhirat. Ya, dia merasa sangat senang, sangat bahagia karena dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kita melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya, setelah kalau kita laksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, dengan sehusu-husunya, maka akan timbul di hati kita ada rasa bahagia, ada rasa senang. Ya, kita sudah pernah merasakan rasa senang, enak habis sembahyang malam, senang rasanya. Ya, habis bersedekah. Ya, itu ya di mana ya akan ada di hati kita merasa senang dan bahagia adalah kita merasa dekat kepada Allah dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, meninggalkan segala larangan-larangannya. Ya, maka dikatakan bahwasanya as'adun nas ya man lahu qalbun alim. Orang yang senang, yang bahagia itu adalah orang yang punya hati alim. Ya, alim, ya, mengetahui ya Allah Ta'ala, bahwasanya Allah SWT mahu selalu bersamanya, ya fi ayyi maudin kana, di tempat mana saja, kapan saja, ya dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka itu hendaklah kita harus menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita laksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tinggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang ya ponakan dari Nabi yaitu Abdullah bin Abbas, suatu hari dia bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Ya, Abdullah bin Abbas ini ya keponakan, ya jadi bisa keponakan ya. Anaknya Abdullah ya yang disebut dengan Ibnu Abbas, ya di mana dijelaskan an Abdul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ya, Ibnu Abbas berkata, ya, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku bersama-sama Rasulullah, aku ada di belakang, ya, bonceng, kalau naik kendaraan bonceng bersama-sama Rasulullah SAW, di belakang Rasulullah SAW. Faqala, Rasulullah berkata, ya Rasulullah bersabda, ya gulam, inni wa'allimuka bi kalimatin, wahai anak muda, ya. Inni wa'allimuka bi kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, yang pertama adalah ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ya, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ya, menjaga di sini bukan kayak satpam, jaga aja, nggak tidur. Menjaga ini bukan, tapi menjaga di sini adalah kita menjaga syariat, ya, yang Allah berikan kepada kita. Kita menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah, artinya jagalah ya apa yang diperintahkan oleh Allah, yahfazuka, Allah akan menjaga kita. Ya, Allah akan menjaga kita. Kalau kita melaksanakan ya daripada perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, akan Allah selalu menjaga kita. Ya, kita setiap saat ini selalu dijaga oleh Allah. Ya, kita tidur aja kalau nggak dijaga Allah, itu kuping kita bisa masuk binatang. Ya, kalau nggak dijaga Allah, itu Allah yang jaga. Ya, kita tidur, semut nggak masuk, itu Allah jaga. Kalau nggak jaga tuh masuk, ya, ke kuping kita. Ya, begitu juga, ya, Allah jaga daripada binatang-binatang lain, itu Allah jaga. Ya, nah, karena kita menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hidup kita ini dijaga oleh Allah. Ya. Segala macam-macam gangguan dijaga, ya, makan kita dijamin oleh Allah, ya, semuanya dijaga oleh Allah SWT. Maka ihfazillah, ya, jagalah Allah, artinya iltazim awamirallah, ya, lazimkan apa yang diperintahkan oleh Allah, laksanakanlah semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Faqif inda hududihi fala taqrabuha. Fakib indah hududihi, ya, jagalah, tip diamlah, ya, jaga ini pada hukum-hukum Allah, apa yang dilarang, ya, jangan kita lakukan, ya, fala taqrabuha, jangan mendekatinya, ya, wakum bima faradu alaika wala tatahawanu, ya, kum bima faradallah, dirikanlah, laksanakan apa yang difardukan, diwajibkan oleh Allah, ya, wala tatahawanu, jangan kita main-main, ya, sholat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, jangan kita main-main, ya, ya. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu ala sholawat, jagalah sholat 5 waktu kita jaga, wa sholatil wusta, dan sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dirikanlah sholat karena Allah SWT, ikhlas karena Allah, ya, karena Allah SWT. Jadi dirikanlah sholatnya, jadi jagalah sholat kita. Bagaimana jaganya? Ya, waktunya jaga, sampai telat ngurus sembahyang. Apalagi subuh bersiangan mulu, jaga, ya. Kalau bisa sebelum azan kita sudah wudhu, usahakan sebelum azan sudah wudhu kita, ya, paling nggak azan dah, ya. Jangan begitu orang azan baru banget sholat zuhur, udah azan lagi asar, ya, masih bayangan zuhurnya udah jam 3. Ya, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta, jaga sholat kita, waktunya jaga. Jangan sampai telat, ya, syarat-syaratnya jaga, ya, jangan sampai nggak mau syarat. Kalau nggak mau syarat nggak sah sholat kita, ya, terutama wudhunya, ya, wudhunya yang betul, ya. Kalau wudhunya nggak betul, sholat kita maka juga nggak betul, ya. Rukun-rukunnya jaga, ya, rukun sholat. Berapa rukun sholat? 17. Ya, 17 tuh, ya. Rukun sholat 17. Waktu itu ada 24 jam. Waktu ada 24 jam. Menurut dokter kita istirahat 7 jam. Maka 17 jam itu hendaklah kita selalu dalam keadaan sholat. 17 rakaat. Ya, maksudnya kita sholat, ya, 5 waktu. Di luar sholat tetap hati kita seperti dalam keadaan sholat. Apa keadaan sholat? Takbir Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa.
Kalau kita meyakini Allah Maha Besar, nggak ada yang lebih besar kecuali Allah. Kita nggak akan berani kecuali hanya kepada Allah. Ya, kita hanya takut kepada Allah. Sama yang lain nggak takut kita. Ini sama bos saya takut banget. Ya, sama bos saya takut banget, sama Allah nggak takut. Coba lihat dari kantor lagi rapat, udah zuhur, masuk terus rapat. Sama bos takut, ya. Tapi sama Allah kurang takut. Tapi takutlah kepada Allah. Tidak ada yang lebih besar kecuali hanya Allah. Nggak ada yang takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam sholat kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita hidup ini dalam sholat kita kan sholat ibadahku wa nusuki wa mahyaya, hidupku matiku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita melakukan hidup ini semuanya karena Allah. Ya, kita dagang ya bismillah karena Allah buat anak-anak kita. Ya, kita kerja ya buat anak-anak kita karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Jadi ya, dalam sholatnya rukun-rukunnya juga ya. Dalam Fatihah ya kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami menyembah, padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, jadi hidup kita selama 17 jam itu hendaklah selalu kita aplikasikan, kita realisir apa kita ucapkan di dalam sholat. Ya, gitu ya, dalam sholat ya, gitu. Itu. Jadi jagalah ya Allah ya, maka Allah akan menjaga kita. Ya, Allah akan menjaga kita. Ya, kalau kita menjaga daripada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, ya, menjaga, meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Allah SWT, maka Allah akan menjaga kita. Ya, kalau kita ya akan selalu menjaga oleh Allah SWT, ya, kita dekat kepada Allah, maka hati kita akan merasa senang, bahagia di dunia ini maupun di akhirat. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan, ya keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah kita melaksanakan, mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah SWT, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ya. Jadi yang pertama adalah di mana untuk mendapatkan as'adun nas man lahu qalbun alim. Ya, orang dapatkan kebahagiaan adalah man lahu qalbun alim, orang yang punya hati alim, ya, alim ya, mengenal Allah ya, bi anna Allah ta'ala mahu fi ayyi maudin kana, sesungguhnya Allah SWT selalu berada ya bersamanya, fi ayyi maudin kana, di mana saja berada, kapan saja berada, kita selalu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita merasa di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kita nggak berani meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maka itu hidup kita ini 24 jam, 7 jam dia istirahat, dan 17 jam hendaklah kita selalu dalam keadaan sholat. Artinya kita merealisir apa yang kita ucapkan di dalam sholat. Ya, di sholat kita berjanji, nah sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita janji semua apa yang ya dalam hidup ini karena Allah. Semua apa yang kita kerjain karena Allah. Realisir, ya, praktekkan di luar sholat. Ya, kita mau sholat karena Allah SWT, karena Allah. Ya, jangan karena nggak enak membertangga sebelah. Jangan karena enak, karena Allah. Kita bersedekah karena Allah. Ya, jadi semua adalah karena Allah SWT, sesuai janji kita di dalam sholat. Ya, sholat ya.
Ya, itu ya. Jadi yang pertama adalah ya di mana hendaklah hati kita ya meyakini bahwasanya Allah SWT selalu berada ya dekat dengan kita. Allah selalu mengawasi daripada ayat dalam kehidupan kita ini. Ya. Karena semua apa yang kita lakukan ini akan nanti diberi ganjaran oleh Allah SWT di yaumil kiamah. Ya, jadi semua apa yang kita lakukan ini yang baik akan diberikan ganjaran, yang tidak baik, yang baik diberikan ganjaran yang baik. Ya, nah, orang yang melaksanakan ya, apa yang dilakukan, meninggalkan apa yang ditinggalkannya, ya maka dia akan selalu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan di dalam hidup ini. Tidak akan takut dan akan selalu mendapat peliharaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, ya, kebahagiaan, ya, mendapatkan kesenangan di dalam hidup ini, ya, adalah wabadanun sobirun ala ta'ati, yaitu yang sabar di dalam hidup ini, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi yang hidupnya ya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bersabar melaksanakan ketaatan ya, maka dia akan dapatkan kebahagiaan ya. Jadi sabar ya dalam taat ya. Ya, dalam taat artinya dalam kita ibadah sabar ya, sholat sabar, jangan terburu-buru, jangan ya, kita harus sabar ya, ya dengan tenang ya, dengan ikhlas lakukan, jangan kita ya lakukan dengan ya tergesa-gesa ya terburu-buru ya. Jadi kita lakukanlah ketaatan apa saja dengan kesabaran ya, dengan kesabaran kita baca dengan sabar, dengan tertil ya. Kalau kita terburu-buru ya akhirnya nggak kuat lama ya, baru saya udah capek lah terburu-buru ya. Nah, ini kita lakukan itu dengan ya badanun sobirun ala ta'at ya, sabar ya di dalam ya dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya sabar dalam hidup ini, terutama dalam taat kepada Allah, karena ya ketaatan itu kesabaran, perjuangan ya, menghilangkan daripada gangguan-gangguan ya. Jadi kita bersabar ya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, dengan ketaatan, dengan sabar, lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan sabar, maka akan diberikan oleh Allah SWT rasa bahagia, rasa senang ya, rasa senang ya dalam kehidupan ini ya. Jadi sabru ala ta'at wa tarkul ma'siyah ya. Sabar dalam taat dan sabar dalam meninggalkan maksiat ya gitu. Jadi kita sabar ya taat, terus sabar juga ninggalin maksiat. Gimana sabarnya ninggalin maksiat? Nonton, pengen banget nonton ada dangdut. Sabar tahan, jangan pergi. Iya, jangan pergi, sabar tahan ya. Daripada maksiat. Iya. Di mulut pengen buat bohong nih, tahan, sabar ya, sabar namanya. Ya, kesabaran ya dalam taat kepada Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Karena di hati kita kadang-kadang perbuatan maksiat ada kepengenan, ada keinginan ya, maka kita harus sabar ya, karena memang kita diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal ju'i wal anfusi ya, kita diuji oleh Allah daripada lapar
ya haus, daripada sakit, ya dari musibah, ya itu maka harus sehat. Ya. Di sana mau redo hayati, ya manusia memang diuji. Ya. Ta'ala ya tentang masalah diri kita diuji dari berbagai macam penyakit, ya daripada harta, ya daripada kekurangan duit kurang mulu, diuji, ya diuji wa ahal ya wa ahlahu, ya daripada keluarganya, ya wa ahlihi, keluarga, ahli keluarga, kerabat, ya dan keluarga kita diuji ya oleh Allah. Ya anak kita susah banget diaturnya, ya anak kita ya susah, ya bandel banget, itu ujian. Ya kita harus ya bersabar, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya agar kita bisa ya bisa mengatasi daripada ujian itu, ya. Karena manusia memang diuji, ya innal insana khuliqa halu'a wa iza masyahu syarru jazua. Manusia itu khuliqa halu'a, diuji dengan ya tergesa-gesa, selalu pengen buru-buru dengan segala macam ujian, ya wa iza masyahu syarru jazua, ya kalau dia ditimpa oleh keburukan dengan ujian, jazua, dia suka mengeluh, ya. Tapi kalau dikasih kesenangan aja juga lupa, ya juga lupa manusia, ya kalau senang lupa, kasih ujian aja ngeluh, ya. Dalam ayat lain Allah katakan wa iza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibihi wa iza masyaru fajudu'ain arid. Manusia kalau dikasih ya an'am ta'ala kenikmatan juga lupa sama Allah, senang lupa ya pada Allah. Wajah masyarakat fajudu'ain arid. Tapi kalau dikasih ujian, ada keperluan kepada Allah, fajudu'ain arid, doanya panjang dah. Ya, manusia ya kalau ada keperluan dia kata Allah fajudu'ain arid, doanya panjang. Pengen obyekan gul, ya malam bangun, wah doa panjang dah. Begitu gul aja dah, nggak bangun malam lagi. Ya, gitu ya. Anak-anak mau ujian bangun dia malam bangun, dia berdoa sembahyang tahajud, ya doanya panjang aja. Udah lulus aja dah, lupa dah. Ya. Nah, jadi segala kesulitan ya dalam hidup ini hendaklah kita bersabar, ya dari kesulitan al-masaib, ya daripada kesulitan hendaklah kita selalu bersabar. Begitu juga as-sabru alal azal khalqi, ya berbagai macam penyakit, ya daripada masyaqqat, ya itu hendaklah kita selalu sabar. Ya selalu sabar, ya. Begitu juga as-sabru fil medan dakwah ilallah. Begitu juga sabar kita dalam berdakwah, ya. Dalam berdakwah sabar, ya. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, meninggalkan kepada kemunkaran juga kita harus sabar. Ngajak orang ke jalan baik harus sabar, ya. Gitu. Berdakwah harus sabar. Iya harus sabar, ya. Kewajiban kita adalah berdakwah, kewajiban kita mengajak orang, mau ikut apa enggak ikut itu urusan Allah, ya. Itu jangan pakai kesel orang nggak mau ngikut. Iya jangan kesel, jaharin urusannya. Dia belum dapat hidayah namanya, karena yang berikan hidayah itu Allah, ya. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita jangan pakai kesel, ya, jangan pakai kesel, ya. Aja, ya, jangan pakai bosen. Jangan pakai bosen. Orang nggak mau ajak lagi. Yuk ngaji yuk, ya. Malam Selasa kita ngaji, malam Sabtu kita ngaji, malam Kamis. Ajak, ya, teman-teman kita nih udah, ya. Orang yang mengajak ya kebaikan itu pahalanya sama dengan dia melakukannya. Mandal alal khair
kafailihi. Siapa yang ngajak kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti dia mengerjakannya. Kalau kita ngajak orang berarti double kita pahalanya. Double. Kita dapat pahala, kita ngajak orang kita dapat pahala juga sebanyak dia itu juga double pahalanya ya. Maka berdakwah ya, kita mengajak orang kepada kebaikan ya, meninggalkan kemunkaran, hendaklah kita dengan bersabar ya, dengan bersabar ya, jangan nggak sabaran ya. Kita kewajiban kita adalah hanya mengajak, hanya berdakwah ya. Orang ikut, orang nggak ikut itu adalah bagaimana dia diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang menentukan. Bukan kita yang menentukan harus ikut, enggak ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu dimana kita harus mengajak dengan sabar ya. Maka itu ajak ya, daripada saudara-saudara kita ya, daripada tetangga kita, teman kita, ajak ya untuk kita ya taklim, ajak untuk sholat berjamaah ya, ajak untuk menghindari pada kemunkaran ya. Ini semuanya adalah dengan kesabaran ya, tidak bisa dengan sekaligus ya. Begitu juga ya di dalam ya bersabar ya, di dalam ya berdakwah, di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus sabar ya, sabar itu ya. Jangan nggak sabaran ya. Dalam berperang juga harus sabar ya. Orang berperang itu harus juga sabar ya. Perang fisik atau perang ya non fisik ya, sekarang adalah perang pemikiran ya, sekarang perang pemikiran, perang ya non fisik gitu ya. Jadi harus sabar ya, harus sabar ya dalam membantahnya ya, bukannya menyebarkan apa ghibah, bukan ya, ya kita manfaatkan ya untuk berperang ya secara ya pikiran kita ya gitu ya, secara non fisik ya. Ya, berperang ya, mengajak kepada fisik pun juga harus dengan sabar gitu ya. Dulu di waktu perang Uhud ya, waktu perang Uhud ya kan, Rasulullah SAW sudah berpesan ya, yang berada di atas tetap di atas, jangan turun, yang di bawah tetap di bawah ya, yang di atas tetap menjaga benteng atas, jangan ada yang turun ya. Maka terjadilah peperangan Uhud ya, perang Uhud. Begitu peperangan terjadi, berkecamuk ya, yang di bawah ini akhirnya orang-orang kafir kalah ya, banyak ya. Nah, orang-orang yang di bawah ini umat Islam ya mengumpulkan ghanimah, barang-barang rampasan perang, orangnya pada meninggal ya kan, pada ngambil itu di bawah. Yang di atas nggak sabaran, dia dipikir enak banget di bawah dapat banyak ya, nggak sabaran ya, di atas dia wah dia dapat banyak, nggak sabaran dia diturun ya, ngambilin barang-barang. Begitu turun ya, orang kafir naik ke belakang ke atas ya, begitu atas habis kalah karena nggak sabar ya, karena nggak sabaran aja ya. Nah, jadi harus ya dengan sabar. Hidup ini dalam apapun, dalam hal apapun harus kita sabar. Dalam ibadah kita harus sabar ya, dalam ketaatan kepada Allah kita harus sabar ya. Kemudian kita di dalam ya kesulitan juga, dalam musibah kita harus sabar ya. Sabaran itu dari apa? Ke musibah itu dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya datang dari Allah, kembali lagi kepada Allah ya. Dalam masyaqqat, kesulitan, kesulitan ekonomi ya, kesulitan dalam kehidupan ya, harus kita bersabar ya. Kehidupan rezeki sudah Allah tentukan
ya sudah Allah tentukan, ya. Nah, kita tinggal berikhtiar, ya gitu ya. Jadi kesulitan, ya itu harus sabar. Nah, itulah yang dikatakan, ya, bahwasanya as'adun nasi, ya, man lahu qalbun salimun wa badanun sobirun, ya. Orang yang sangat bahagia, paling bahagia adalah orang yang punya hati alimun, mengenal Allah, wa badanun sobirun, dan bersabar ala taatillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang ketiga wa qanaatun bima fi yadihi, fil yadi, wa qanaatun, dan qanaah, ya, bima fi yadi, apa yang dia miliki, apa yang Allah berikan, min kismatillahi ta'ala, ya, dia qanaah, merasa cukup, ya, bima fi yadin, apa yang dia miliki, min kismatillah, daripada apa yang Allah berikan padanya, wa sukunil qalbi, dan ketenangan hati, indah adamil ma'lufat, ya, ketika ketiadaannya. Jadi yang ketiga adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan, ya, itu adalah qanaah. Hidup ini kita harus qanaah, cukup, ya, kita cukup apa yang ada pada kita, ya. Dari pagi kita usaha, ya, kemudian dapat cuman sekian, sedikit, cukup, alhamdulillah, cukup, ya, merasa qanaah, karena itulah yang memang Allah berikan pada saat itu, ya, itulah rezeki yang Allah berikan pada waktu itu, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah, apa saja yang Allah berikan itu kita bersyukur, ya, maka itu yang disebut qanaah, ya. Wa sukunul qalbi, ya, hati kita bisa menjadi tenang dengan kita bersyukur kepada Allah SWT dengan apa yang Allah berikan. Jangan merasa kurang, jangan nggak bersyukur Allah berikan, jangan tidak qanaah, ya. Kita merasa selalu kurang aja, ya, maka itu tidak qanaah namanya. Maka akan timbul kegelisahan bagi orang yang selalu kurang apa yang Allah berikan, ya. Dan memang masalah dunia ini kalau kita ikuti keinginan kita itu akan selalu kurang, ya. Udah punya 1.000 pengen 2.000, udah punya motor 1 pengen 1 lagi, anaknya masih belum aja kurang, gitu, ya. Dan memang Nabi katakan siapa yang punya segudang emas, dia pasti akan pengen 2 gudang, pengen 2 gudang. Udah 3 gudang, pasti pengen 3 gudang. Hatta, ya, apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya, kumpulin kurang hatta zurtumul maqabir. Kalau udah sampai kuburan cukup dah, 2 meter juga ada cukup dah, nggak minta lagi deh, ya, itu, ya, ya. Jadi kita qanaah, ya, merasa cukup, ya, apa yang Allah berikan alhamdulillah sudah cukup, ya, qanaah, ya, hati kita akan menjadi tenang, ya, akan menjadi tenang, ya. Nah, ini orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, ya, di dunia dan di akhirat, yaitu dengan dekat kepada Allah, ya. Kemudian juga dia akan selalu sabar, ya, apa saja yang Allah berikan dia akan selalu sabar, dan dia qanaah, ridho, senang, bima fi yadihi, ya, min kismatillah, ya, daripada yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi senang semuanya ini, ya, akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Jadi 3, ya, untuk mendapatkan, ya, kebahagiaan, ya, yang pertama dekatlah kepada Allah,
Ya, yang pertama dekat kepada Allah. Ya, laksanakan semua yang diperintah oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarangnya. Ya, terutama sekali masalah sholat 5 waktu. Ya, jangan sampai ditinggal. Ya, jangan sampai ditinggal sholat 5 waktu, kerjakan sebaik-baiknya. Ya, jaga rukun-rukunnya, sunat-sunatnya, adab-adabnya, kita jaga. Ya, sholat daripada 5 waktu ini, ya, yang dekat kepada Allah. Ya, kita tambah lagi dengan sholat-sholat sunat, ya, terutama sholat malam. Ya, sholat malam, sepertiga malam, ya, kita bangun, ya, bangun terus sampai subuh. Ya, dan subuh berjamaah pahalanya banyak, ya, lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat, ya, begitu banyak, ya. Kita sholat duha, ya, dan sholat sunat dan sunnah yang lainnya itu kita jaga, ya, daripada sholat itu Allah akan menjaga kita, ya, Allah menjaga kita, ya. Yang kedua adalah kita bersabar dalam hidup ini, ya, dalam hal apapun kita bersabar, ya, baik dalam masalah kita ibadah harus sabar, ya, kita ngaji harus sabar, ya. Memang kalau ibadah itu, ya, kalau kita nggak sabaran rasanya lama banget, ya. Dari maghrib sampai isya aja nih kan cuman, ya, 34 jam, lama amat kan tadi, ya, habis-habis. Tapi kalau megang HP, nah, udah sejam baru banget, ya. Maknya bilang udah HP taruh, ya baru banget mak, udah sejam lebih, udah baru banget. Nah, itu ini perlu kesabaran di dalam ibadah, ya. Jangan pengen buru-buru, harus sabar, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hidup ini sabar, ya, dalam ibadah sabar, ya, dalam musibah juga sabar, dalam kesulitan sabar, gitu, ya. Ya. Jadi sabar ya udah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sabar itu, ya, dengan sabarlah kita mendapatkan kebahagiaan, ya. Yang ketiga qanaah, cukup, ya, alhamdulillah, pokoknya cukup dah, Allah kasih, ya, alhamdulillah, ya, Allah kasih cukup semuanya itu, ya. Nah, inilah, ya, 3 hal, ya, yang dapat kita lakukan, ya. Mudah-mudahan kita akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillah ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sahabi Sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimil azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna minal ukuli awfaraha wa minal azhani asbaha wa minal amali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzkani ajjalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridhak wa la tani waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.